Bung Rocky, wacana Presiden Prabowo untuk memberi maaf kepada para koruptor asal mereka mengembalikan hasil korupsinya, rupanya ini ditindaklanjuti oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang juga kader Gerindra. Menurutnya prosesnya nggak perlu melibatkan Presiden sampai proses misalnya amnesti, karena Undang-Undang Kejaksaan yang baru memungkinkan dilakukan denda damai terhadap para koruptor ini. Wacana ini yang dikritik keras oleh Pak Mahfud MD. Ya, kelihatannya cuma Pak Mahfud yang mengerti secara lengkap apa yang disebut sebagai korupsi. Lengkap artinya ada dimensi politik di dalamnya, dimensi ekonomi, dimensi hukum, dan yang terakhir tentu adalah dimensi kekuasaan tuh. Jadi kalau korupsi itu sekedar ditafsirkan sebagai peristiwa hukum biasa, maka nggak ada gunanya kita memberantas korupsi. Kata memberantas korupsi itu udah menunjukkan bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime. Di situ intinya tuh. Nah, disebut extraordinary bahkan supaya dia dinyatakan sebagai keluar biasaan yang tidak bisa ditagihkan pertanggungjawabannya sekedar dengan pidana biasa, kan itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi kita mau pahami bahwa koruptor itu orang yang sudah kenyang tapi masih rakus, kan itu namanya extraordinary, yaitu kerakusannya itu tuh. Kenapa? Karena dia surplus kekuasaan. Jadi itu beda dengan pencuri atau yang kelaparan lalu mencuri. Itu kan dia justru menghadapi kalkulasi bahwa kalau dia mencuri dia bisa ditangkap itu. Koruptor justru dia balik tuh, karena saya berkuasa, saya nyolong pun nggak bakal ditangkap. Nah, di situ yang disebut aspek extraordinary-nya tuh. Jadi karena dia extraordinary crime, maka cara-cara penanganannya juga extraordinary. Maafkan itu urusan manusia, tetapi crime di bidang korupsi itu urusan peradaban. Seorang koruptor itu merusak peradaban. Dia mengambil bagian yang bukan milik dia, kendati dia sudah punya milik, kan itu intinya. Apa yang dimiliki? Kekuasaan. Kekuasaan itu segala-galanya. Jadi udah kenyang masih rakus, kan itu namanya koruptor. Nah, kalau dalam soal-soal yang lain ya aset recovery dia itu dalam upaya untuk rakyat itu tidak kehilangan haknya untuk menikmati kekayaan negara, kan itu dasar. Jadi itu memang mesti dipisahkan tuh. Jadi tidak mungkin koruptor itu dimaafkan, dan pemaafan itu bahkan dilakukan dengan tuker tambah, lu bayar gua maafin lu, lo nggak bisa bang begitu. Apalagi maafnya itu apa kata Pak Mahfud, diam-diam, kan itu artinya ya proses itu sendiri akan menyebabkan orang mencurigai bahwa ada tindakan koruptif lain di balik pemaafan itu, kan. Jadi sebetulnya itu konyolnya kalau kita tidak mengerti dasar berpikir tentang kenapa korupsi itu disebut sebagai extraordinary crime, dan karena itu dia terhubung dengan keadaan sosial masyarakat, peristiwa-peristiwa politik di balik itu. Jadi sekali lagi koruptor itu orang yang kelebihan kekuasaan, dan karena itu dia menjadi rakus. Apa yang dia mau lakukan ya merampas hak yang bukan punya dia tuh, bahkan yang punya dia pun dia merasa tidak cukup. Padahal semua hal yang menyangkut kekayaan negara itu harusnya tiba pada rakyat, bukan tiba di kantong koruptor. Jadi sebaiknya diapain dan digimanain ini para koruptor ini, Bung Rocky? Karena dari tahun ke tahun bukannya malah menurun, malah makin meningkat, dan kemudian indeks persepsi terhadap korupsi kita juga makin buruk saja. Ya tentu yang bahaya dari pendekatan memaafkan itu dan bayar diam-diam itu artinya bagian yang inti, bagian esoteris dari peristiwa korupsi itu tidak lagi dipahami. Esoteris artinya sesuatu yang betul-betul menjadi batin dari peristiwa itu tuh. Kan korupsi artinya merampas, merampok, dan membahayakan demokrasi. Kan semua itu peristiwa yang jadi rahasia di dalam diri manusia tuh. Sehingga sebetulnya begitu dia dimaafkan, maka seluruh kejahatan yang dia sembunyikan di dalam batin dia itu tidak terdeteksi lagi, kan. Kan kita ingin lihat sebetulnya batin manusia itu
bersih itu. Jadi dari segi esoteris dia harus dibuka, tidak boleh disimpan perilaku korupsi itu atau rencana korupsi bahkan ketika masih dalam taraf rencana. Jadi harus juga dipastikan bahwa ada semacam festival of torture dalam pengertian abad-abad lalu itu, bahkan tubuhnya itu dipamerkan dan mungkin disulut api atau diiris-iris. Tetapi itu hal yang dulu pernah kita pahami sebagai semacam peringatan bagi publik itu, sehingga tubuhnya dipamerkan, tubuh koruptor dipamerkan. Sampai sekarang yang kita sebut festival of torture itu masih berlaku di Cina tuh, dipenggal atau ditembak mati kan itu. Tapi itu bukan hal yang kita maksudkan, karena kita mengadopsi hak asasi manusia itu, karena soal hidup manusia itu tidak boleh diambil oleh manusia yang lain tuh. Tetapi pemenjaraan itu dimungkinkan justru, yang penting batasnya bukan hukuman mati. Kita negara yang berupaya untuk menghilangkan prinsip hukuman mati, tetapi sekarang justru rakyat merasa hukuman mati aja deh. Nah sekarang bayangkan misalnya diskors hukuman mati itu yang tuntutannya makin tinggi diatasi dengan maafkan aja deh. Itu jauh sekali jaraknya kan. Jadi sebetulnya sosiologi hukum mulai menerangkan bahwa harus ada modus untuk memperlihatkan bagian paling nista dari manusia, yaitu kerakusan kendati sudah kenyang. Binatang itu kalau sudah kenyang dia nggak akan makan jatah dari binatang yang lain tuh. Jadi binatang dibuat sedemikian rupa oleh alam semesta untuk mencukupi dirinya sendiri itu. Kalau kurang dia berburu tuh, kalau kenyang dia berhenti itu. Tapi manusia yang namanya koruptor itu udah kenyang pun dia masih berburu harta orang lain, atau masih bahkan berburu harta negara. Buat apa? Jadi itu bagian yang saya terangkan tadi, bahwa dimensi itu yang harusnya dipahami supaya kita belajar bahwa kerakusan itu datang dari kekuasaan yang berlebih. Oleh karena itu, kendalikan kekuasaan. Apa yang mesti dilakukan? Oposisi, kritik, dan seterusnya itu. Jadi memaafkan artinya mengabaikan kritik, mengabaikan oposisi. Ini satu paket berpikir sebetulnya, bahwa memang ada kesulitan negara dengan keuangan, oke, itu kita rasakan bersama, tetapi bukan menghina rakyat dengan menganggap bahwa koruptor itu dimaafin aja tuh. Dia udah kenyang, asetnya udah pergi kabur kemana-mana, itu yang dibalikin ke negara 2% misalnya. Ya udah dia udah balikin ke negara, itu bukan recovery kan. Jadi sekali lagi kita harus terangkan ini sebagai persoalan dasar hubungan antar kekuasaan dan perilaku korupsi. Apa sih bahayanya denda damai dan pemaafan terhadap para koruptor ini? Ya kalau ide ini diteruskan ya pasti pertambahan koruptor bertumbuh terus itu, karena menganggap toh pada akhirnya akan dimaafkan. Jadi menjadi makin dangkal pengertian tentang koruptor itu, dan KPK akan berubah menjadi komisi pemaafan koruptor. Kan konyol terus menerus tuh. Jadi sekali lagi kebutuhan pemerintah, kebutuhan pragmatis pemerintah untuk membiayai pembangunan itu tidak boleh diasuransikan pada semacam pembujukan para koruptor untuk mengembalikan rampokannya itu. Dan itu artinya kita membiarkan korupsi itu berlangsung, karena di ujungnya ada penyelesaian pragmatis. Padahal korupsi itu bukan penyelesaian pragmatis. Ini persoalan yang menghina cara kita melihat keadilan. Nah itu kira-kira. Jadi seolah-olah keadilan itu bisa ditemukan dengan memaafkan, dengan amplop dikembalikan itu kan. Jadi poin saya selalu ada di situ. Kita mesti bisa masuk pada dimensi filosofi dari perbuatan kriminal yang disebut sebagai koruptor. Seorang koruptor dia tentu dari awal tahu bahwa dia tidak mungkin ditangkap karena dia punya kekuasaan. Seorang maling tahu bahwa dia pasti ditangkap dan pasti digebukin atau bahkan dianiaya ketika tertangkap. Kan beda epistem atau asal usul pengetahuan dari koruptor dan maling. Jadi koruptor tetap orang yang ya tadi kan, kalau kita terangkan binatang itu punya kecukupan.
manusia itu tidak mungkin jadi binatang. Dia bisa jadi di atas binatang, yaitu berupaya untuk tidak rakus, atau menjadi di bawah binatang, yaitu mengeksploitasi naluri rakusnya. Kan itu tidak ada manusia yang bersifat binatang yang ada, atau dia di atas binatang atau dia di bawah binatang. Nah, koruptor itu di bawah binatang. Itu cara berpikir filosofisnya tuh. Jadi sekali lagi, potensi untuk menghasilkan atau mencari kembali rampokan dan kerakusan para koruptor itu tidak bisa diselesaikan dengan cara under table transaction atau di belakang layar tuh. Tetap harus diperlihatkan bahwa ada tubuh yang rakus, ada pikiran yang culas, ada kekuasaan yang manipulatif. Itu semuanya definisi koruptor. Jujur saya sendiri sempat bingung ya ketika Pak Prabowo menyampaikan ini, kan ini di hadapan mahasiswa Indonesia di Mesir pada waktu itu. Saya pikir mungkin beliau lagi bercanda, kan memang sering bercanda ya Pak Prabowo ini. Ternyata ini serius. Padahal kita selama ini menyebut korupsi itu kan sebagai extraordinary crime. Kalau cuma didenda atau diminta mengembalikan hasil korupsi kok enak banget. Dan kemudian saya kira nanti para ASN pejabat itu semua akan coba-coba melakukan korupsi gitu. Semua akan korupsi, bukan coba-coba. Kalau ketahuan ya tinggal dikembalikan. Kalau nggak ketahuan kan aman-aman saja. Oke, kalau kita bikin semacam refleksi, sebut saja refleksi akhir tahun tentang korupsi ini. Kan akibat dari pendangkalan pengertian tentang korupsi, maka kejahatan itu jadi banal, banality of evil. Jadi kejahatan dianggap biasa aja akhirnya kan. Nah, ini yang berbahaya karena kita akan masuk dalam tahun yang mungkin yang horribilis, tahun yang sangat horrible, itu sangat menakutkan karena peristiwa-peristiwa di akhir tahun ini akan terbawa ke tahun depan. Pak Prabowo tahu bahwa konflik politik akan meningkat karena persoalan PDIP dan Pak Jokowi. Pak Prabowo tahu bahwa beban fiskal kita itu betul-betul hampir tak bisa diselesaikan, dan mulai ada upaya untuk krisis fiskal disuruh diselesaikan oleh BI di bidang moneter misalnya. BI disuruh beli surat utang negara, itu artinya BI cetak uang sebetulnya. Dan kemungkinan kita masuk di dalam kekacauan ekonomi ada di depan mata. Demikian juga kekacauan politik. Nah, jangan tambahkan seluruh kekacauan yang sifatnya material itu menjadi kekacauan batin, karena kita meloloskan koruptor itu seolah itu adalah delik yang biasa yang bisa ditambahkan, delik yang bahkan bisa diselesaikan secara perdata, kan bukan itu maksudnya. Jadi saya balik lagi pada prinsip bahwa korupsi itu disebut extraordinary crime karena di dalamnya ada persembunyian kerakusan yang melandaskan dirinya pada prinsip bahwa dia itu untouchable. Kenapa? Karena dia punya kuasa tuh. Jadi itu intinya tuh. Nah, kita harus kembali pada prinsip-prinsip dasar ketika kita menginginkan tidak ada KKN. Artinya secara etis kita harus pastikan bahwa kejahatan korupsi itu ada kejahatan kemanusiaan. Jadi kejahatan kemanusiaan itu ya berlaku universal. Tidak mungkin kejahatan kemanusiaan itu diselesaikan di belakang meja pejabat, di belakang meja hakim tuh. Itu artinya persembunyian kejahatan justru menjadi hobi baru dari para koruptor. Nah, wilayah-wilayah dark side dari justice itu yang kita mau terangkan pada publik dan pada pejabat, terutama pada kabinet, bahwa Indonesia sekarang itu sangat permisif dengan the black market of justice itu, namanya pasar bebas keadilan itu berubah menjadi pasar gelap keadilan. Saya kira itu poin yang bisa kita ucapkan, kita pertimbangkan hari-hari ini. Salam akal sehat.